Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Mumtaz yang ada di rumah. Semoga tetap sehat selalu. Hari ini waktunya special guest dari Kilau Ramadan. Nah, kebetulan hari ini adalah puasa yang ke-23 harinya. Nah, hari ini Ustazah Ridi punya special guest yang sangat spesial sekali. Salah satu dosen andalannya Ustazah dulu masa S1 Ustazah. Beliau terkenal dengan kesibukannya. Beliau adalah Bu Arina. Bu Arina, monggo perkenalkan. Ya, terima kasih Ustazah Ridi, luar biasa sekali. Tetap menjadi inspirasi untuk adik-adik semuanya. Amin, Hai amin. Sobat Mumtaz. Oke, saya Bu Arina Restian. Saya dosen di PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini Bu Arin sedang studi S3 di Universitas Negeri Semarang. Masya Allah, luar biasa ya Bu Arin ini. Dengan kesibukannya tetap mengajar, tetap mengasuh anak-anak di rumah. Siap. Nah, hari ini tema besar kita adalah Bu Arin mengenai keluarga. Oke. Keluarga di sini kan sebagai pusat pendidikan yang paling penting dan paling utama. Iya. Nah, saya mungkin mulai bertanya dan berbincang dengan Bu Arin. Oke. Bagaimana sih fungsi keluarga untuk anak-anak sendiri itu bagaimana? Oke. Baik Ustazah Ridi, luar biasa sekali pertanyaannya. Di Kilau Ramadan ini sangat penting sekali bagaimana kita memahamkan tentang fungsi keluarga dalam rumah gitu ya. Yang pertama adalah keluarga itu adalah tempatnya penanaman nilai-nilai agama, itu yang menjadi pondasi paling utama. Kemudian keluarga adalah tempat bertumbuhnya nilai-nilai akademik anak. Iya. Kemudian yang ketiga adalah tempat bertumbuhnya karakter anak begitu ya. Jadi nantinya kalau Ustazah Ridi ketika sudah menemukan jodohnya, Amin. mohon dilihat agamanya gitu ya. Jadi memang agama itu menjadi pondasi yang sangat kuat untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain itu melahirkan anak-anak yang hebat seperti Sobat Mumtaz gitu ya. Siap, jadi Sobat Mumtaz ini adalah anak-anak yang brilian yang disekolahkan di SD Mumtaz gitu ya. Disitulah tempatnya bagaimana pendidikan menjadi hal yang sangat utama Ustazah Ridi. Jadi keluarga itu tidak bisa disepelekan karena keluarga itu adalah tempat kembalinya anak-anak, tempat ternyaman anak-anak, tempat mereka akan belajar madrasah utama ya Ustazah Ridi ya. Jadi madrasah utama inilah yang orang tua harus betul-betul sesibuk apapun itu harus mengutamakan anak-anak gitu ya. Apalagi seperti ini ya seperti Bu Arina yang sedang studi iya, sedang ngajar iya, kemudian mengikuti program-program juga iya, tetapi juga mendidik anak juga iya. Kemudian kebutuhan kasih sayang mereka juga alhamdulillah sudah terpenuhi dengan baik. Dilihat ketika komunikasi itu menjadi hal yang utama Ustazah Ridi. Jadi itulah yang membentuk anak-anak kita untuk tumbuh kelak menjadi yang sempurna begitu. Jadi pondasi agama adalah hal yang menjadi penting begitu ya Ustazah Ridi begitu. Berarti keluarga itu ibarat rumah buat anak-anaknya ya Bu Arina? Iya betul, karena keluarga itu adalah tempat ternyaman ya. Tempat ternyaman untuk curhat, tempat ternyaman untuk teaching learning, tempat utama untuk ini ya madrasah utama tadi, penanaman agama, karakter sopan santun, akhlak. Terus kemudian adalah berkomunikasi itu penting. Ketika di rumah, mohon ketika komunikasi dengan anak-anak yang golden age, itu tidak boleh orang tua yang berdiri, anaknya yang lebih rendah. Jadi kita harus turun. Jadi masuk ke dunia anak. Iya itu betul. Ya, jadi kita tundukkan badan kita, kemudian biar sejajar ya. Karena itu face to face itu penting sekali untuk mereka connectingnya bagus. Mereka komunikasinya bagus supaya tidak terjadi miskomunikasi. Karena keluarga adalah tempatnya mereka untuk bahagia gitu ya. Tempat mereka untuk terus mengasah kreativitas gitu ya. Kayak Ustazah Ridi ini adalah termasuk
alumni yang kreatif ya. Jadi alumni yang Allah. kreatif yang alhamdulillah sekarang mengambil gelar pasca sarjana. Nggih. Semakin lama ilmu itu terus berkembang gitu ya. Bu Arin juga dari dasar psikologi juga begitu. Jadi ketika anak-anak tumbuh berhasil itu pasti ada urun rembuk orang tua yang besar gitu ya. Bisa jadi si ibu cara mendidik sederhana tapi mendalam, ada yang mendidik dengan kesabaran yang ekstra, seorang sosok ayah yang walaupun bekerja ada menyiapkan waktu space walaupun sedikit, tapi itu adalah golden age untuk anak-anak ya. Berkomunikasi dengan keluarga itu menjadi yang sangat penting untuk membangun komunikasi yang terbuka. Nah, itu menjadi penting ya Ustadzah Ridia. Terima kasih Bu Arina. Terus Bu Arina, bagaimana sih kita sebagai orang tua itu membangun pola hubungan yang baik untuk anak-anak? Kan kalau di kami itu kebanyakan itu anak-anak pulang sampai sore, ketemu orang tuanya itu sudah sore. Mungkin mereka sudah merasa lelah atau pripun itu untuk mengatur pola hubungannya. Iya. Terima kasih Ustazah Ridi untuk menjaga pola hubungan untuk tetap stabil. Iya, tetap. Yang pertama keluarga harus terutama ibu ya. Iya, ibu itu menjadi kunci utama dalam rumah begitu ya. Jadi ibu itu yang pertama harus istiqomah gitu ya. Istiqomah dari segi sabarnya, istiqomah dari segi tawakalnya, istiqomah dari segi keceriaannya, istiqomah dari segi kreativitas learningnya di dalam rumah itu menjadi penting. Itu harus istiqomah gitu ya. Jadi ibu harus istiqomah gitu ya. Ketika anak-anak pulang sore, mereka melihat keceriaan ibu, anak-anak ini menjadi happy. Mama, aku hari ini di sekolah itu diajarin sama Ustadzah Ridi tentang media literasi, seru sekali Ma. Oh ya Ma, ada temanku yang aktif juga yang di situ kita menulis bersama gitu ya. Jadi anak-anak ciri-cirinya ketika dia tumbuh menjadi hebat adalah dia mampu terbuka kepada orang tua. Itu menjadi hal yang paling dasar yang bisa dilihat gitu ya. Ketika anak-anak pendiam, why gitu ya. Yang dicek adalah orang tuanya. Jangan sampai di golden age ketika usia sekolah dasar itu betul-betul harus ada keterbukaan yang pendekatannya sangat kasih sayangnya sangat lebih gitu ya. Karena apa? Di sini kita banyak belajar tentang dari keterbukaan mereka akan tumbuh menjadi sosok yang ceria, sosok yang kreatif, tidak mengeluh, sportif, punya tanggung jawab yang sangat tinggi. Itu adalah berkat ibu gitu ya. Karena ibu itu sekali lagi adalah fondasi utama yang itu harus memulai dulu gitu ya. Harus menyiapkan menu makan malam bersama, itu wajib ya. Wajib makan malam bersama gitu ya. Orang tua pun juga bekerja. Saya kira ibu yang bekerja tidak ada masalah. Itu justru memberikan kebermanfaatan yang lebih luas gitu ya. Keluarganya. Betul. Jadi keberkahan untuk keluarga iya, keberkahan untuk kebermanfaatan masyarakat yang luas juga iya. Tetapi tanggung jawab utama adalah di rumah. Tetapi tetap menjadi produktivitas adalah hal yang terus dipenuhi. Karena ibu yang hebat itu ketika bisa manajemen waktu dengan baik Ustadzah Ridi. Jadi keluarga juga iya, tempat peradaban tumbuh kembang si anak-anak. Kemudian menjadi pendidik juga bagian dari ibu yang terus produktif gitu ya. Karena inilah letak keseimbangan kita. Anak-anak akan melihat orang tuanya begitu ya. Ketika mama papaku adalah pendidik, setidaknya ke depan mereka akan banyak belajar di situ gitu ya. Jadi alhamdulillah dalam kesempatan Kilau Ramadan ini Ustadzah Ridi, adik-adik sobat Mumtaz ini kelak menjadi generasi yang hebat gitu ya. Amin, amin. Sangat tepat sekali disekolahkan di SD Mumtaz gitu ya. Terima kasih, karena punya kepala sekolah yang luar biasa, tim-tim yang luar biasa, ustadz-ustadzah yang luar biasa. Insya Allah
adik-adik di situ nanti bisa tumbuh kembang dengan dengan baik, tumbuh kembang dengan kreatif, karena ustadzah-ustadzahnya ini kan kreatif ya. Insya Allah, amin. Jadi ini betul-betul memberikan fasilitas penunjang gitu ya, fasilitas yang di sekolah itu juga menjadi hal yang menjadi tidak kalah penting di dalam selain keluarga gitu ya, karena sekolah itu membentuk kebiasaan, membentuk peradaban yang diajarkan untuk konsisten, Ustazah Ridi. Harus konsisten. Jadi misalkan berangkat jam 7, ya semuanya terbiasa untuk berangkat jam 7 untuk aktivitas gitu ya. Biasakan untuk sembahyang duha dulu gitu ya. Jadi kalau mau hebat itu adalah lakukan sholat 5 waktu dan sunah-sunahnya. Insya Allah dia tidak menjadi orang biasa, tetapi menjadi orang luar biasa. Betul. Itu juga masih saya ingat Bu Arin dulu ketika saya bimbingan skripsi, selalu bilang jangan lupa selawat, jangan lupa sholatnya, seperti itu ya. Setiap hari saya coba gitu. Alhamdulillah dilancarkan, lulus tepat waktu dan lancar. Betul Ustazah Ridi. Nah, kembali lagi untuk keluarga tadi Bu Arin. Keluarga kan berarti kan ibu, terutama ibu itu kan adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Nah, dulu tuh saya tuh punya temen yang penelitiannya tuh tentang harmonisasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di situ juga saya baru sadar, oh ternyata itu keluarga itu sangat penting. Kita bangun hubungan yang baik dulu di keluarga, habis itu ke sekolah. Betul. Nah, sekarang kan sudah modern sekali eranya Bu Arin. Banyak sekali problematika, mungkin Bu Arin juga sudah sering berseliweran di media sosial maupun dimanapun, bahwa banyak sekali yang memandang ini loh ibumu cuma ibu rumah tangga, ibumu lo bekerja nggak punya waktu buat kamu. Itu bagaimana menurut Bu Arin tanggapannya? Baik, terima kasih Ustazah Ridi, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, pemantik yang selalu mengingatkan kita untuk terus belajar gitu ya. Yang pertama adalah sebenarnya tidak ada beda antara ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Cuma ketika ibu rumah tangga dia fokus kepada tumbuh kembang si anak, kalau ibu yang bekerja itu sebenarnya dia punya barokah yang lebih banyak ya. Saya katakan adalah barokah yang lebih banyak itu dilihat dari fokus keluarga iya. Tetapi kita punya ilmu. Ilmu itu harus menjadikan seperti kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu menjadi keberkahan keluarga yang lebih luas gitu ya. Salah satunya adalah tetapi si ibu itu harus ekstra dari segi membagi manajemen waktu. Saya sepakat dengan harmonisasi rumah, keluarga, dan masyarakat. Rumah adalah tempat utama, kemudian sekolah adalah pendidikan yang paling utama juga, masyarakat adalah hal untuk mendukung kebermanfaatan gitu ya. Karena hidup itu kan ada ini ya, habu minanas dan habu minallah. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat. Ketika anak-anak sekarang mengikuti di sekolah dasar gitu ya, kemudian mereka jamnya kan sekarang pagi sampai sore ya, anak-anak sekolah itu ya. Itu full day. Itu sebenarnya bagus sekali untuk menyiapkan mereka bagaimana mendapatkan pendidikan yang sangat layak gitu ya. Sementara ibu ketika masih banyak space waktu ketika anak-anak sekolah, ayo kita terus berdakwah gitu ya. Berdakwah itu ada yang mengajar, ada yang berdagang, ada yang banyak sekali ya hal-hal yang bisa dilakukan. Apalagi Ustazah Ridi sekarang dunia teknologi gitu ya. Dunia teknologi itu seperti kita bisa dimanapun berada bisa mengikuti, salah satunya adalah podcast gitu ya. Dimanapun berada, ini juga harapannya orang tua, wali murid, Sobat Mumtaz bisa melihat ya tayangan kita ya. Karena menjadi ibu itu memang harus ekstra sabarnya harus berlebih ya. Jadi harus punya stok sabarnya harus berlebih. Makanya menjadi ibu itu harus, kalau mau marah, kalau anaknya misalkan membuat di rumah, kesalahan di rumah, tetapi itu kita anggap adalah bagian dari mereka belajar. Jangan marah, tetapi tahan dulu sambil dalam hati,
astagfirullah gitu ya. Ditenangkan hatinya dulu ya, Jadi Warin. ada jeda atau alhamdulillah gitu ya. Justru diapresiasi diri sehingga emosinya tidak meledak-meledak. Itu adalah manajemen ibu hebat gitu ya. Saya belum bisa dikatakan ibu hebat karena saya masih terus belajar gitu ya. Karena sejatinya ibu yang hebat adalah ibu yang mengasuh anak dengan sangat luar biasa, kemudian juga menjadi kebermanfaatan gitu ya. Itu justru jauh lebih hebat gitu ya. Karena sejatinya ibu-ibu yang kebermanfaatan lebih luas itu barokahnya sampai ke keluarga. Loh, kok anaknya menjadi ini ya, kok menjadi guru, itu karena barokah keluarga gitu ya, karena ikhtiarnya keluarga, apalagi ibu gitu ya. Oh, alhamdulillah anak saya sudah diterima menjadi ustadzah di SD Mumtaz, itu barokahnya adalah dari doa ibu gitu ya. Jadi memang inilah yang menjadi persiapan ke depan gitu ya di dunia teknologi. Anak-anak sekarang juga tidak lepas dari teknologi, justru memang tetap dikenalkan teknologi karena ada ayat yang mengatakan tentang didiklah anakmu sesuai dengan perkembangannya gitu ya. Saat ini kita memasuki abad 21, Ustadzah Ridi, jadi bagaimana mereka belajar tidak asing dengan teknologi, tidak asing dengan TikTok, tidak asing dengan Instagram ya, Warin. Yang itu mohon diawasi gitu ya, karena banyak TikTok yang berseliweran tentang yang tidak seusianya gitu ya. Kita nyari yang seusianya, kita nyari yang game itu adalah game untuk produktivitas anak gitu ya. Jadi itu insya Allah kalau orang tua sama-sama komitmen, sama-sama istiqomah, insya Allah anak-anak ini hidup dengan penuh kasih sayang. Karena sejatinya anak-anak yang sudah berkecukupan dengan kasih sayang, mereka akan happy. Ya. Mereka yang belum kecukupan kasih sayang, mereka akan mudah marah, mereka akan mudah kecewa, kemudian mudah baper, iya, sangat sekali. Mudah tersinggung. Iya, benar, Warin. Itu yang dilihat adalah ibunya, Ustadzah Ridi. Jadi pastikan orang tua, ibu itu memberikan kasih sayang berlebih dimanapun berada. Saya kira sekarang sudah ada teknologi dan itu tidak bisa dikatakan alasan karena saya bekerja tidak. Dimanapun berada, itu justru menjadi komunikasi yang menjadi utama sekali, Ustadzah Ridi. Jadi hal yang menjadi poin penting dalam kajian Kilau Ramadan kali ini adalah kunci ibu. Sekali lagi di ayat itu ibu udah 3 kali ayah. Baru ayah gitu ya. Karena ibu itu sebenarnya amanahnya sangat besar sekali. Dia mendidik misalkan mulai dari pagi kemudian misalkan membuat nasi, itu jangan biasa saja kalau nanak nasi. Mencuci nasi gitu ya, kemudian itu dibacakan sholawat 3 kali, jangan kosongan gitu ya, karena hidup itu kita selalu supaya menjadi berkah ya. Mulai nanak nasi kemudian baca sholawat 3 kali, terus kemudian mulai masak walaupun masaknya sederhana ya, sop dengan telur gitu ya, sopnya Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam hati gitu ya. Sambil mendoakan ya, Warin. Betul. Karena apa? Yang makan dari zat-zat doa-doa ini tadi, ketika dimakan oleh anak, masya Allah, dia itu kalau dideteksi pakai mikroskop itu ya, itu zat-zatnya positive vibes-nya tinggi sekali gitu ya. Jadi memang iya ya. Ternyata doa itu penting sekali. Makanya kita selalu berprasangka positif ketika mendidik anak-anak. Saya selalu ketika bimbingan sambil kultum, nak, kalau ingin jadi orang luar biasa, jangan hanya sholat 5 waktu, tambahi tahajud, tambahi duha, tambahi kalau witir, bisa lagi witir, tahajud, hajat gitu ya. Selalu saya dengungkan itu gitu ya. Karena kita hidup di dunia itu sebenarnya mudah gitu ya, supaya hidupnya berkah itu adalah luar biasa kebahagiaan yang kita dapatkan, keilmuan yang selalu baru,
Iya. dan selalu positive vibes, bahagia. Itu menjadi keberkahan gitu ya. Jadi nantinya menjadi ketika pilihan waktu adalah ibu bekerja, saya kira lantunan doa itu terus kita dengungkan ketika kita proses membuat makanan, ketika anak-anak berangkat sekolah, ketika mau tidur, betul sekali, mau tidur itu penting ya. Sebelum tidur itu dibuat mereka happy. Makanya ketika kesempatan anak-anak mau tidur gitu ya, itu adalah hal-hal makna yang disampaikan gitu ya. Nak, hari ini ngapain aja gitu ya, di sekolah ngapain aja, kira-kira belajar apa aja gitu ya, gimana happy di sekolah, happy mom gitu ya, oh alhamdulillah gitu ya. Jadi dibiasakan untuk terbuka dan menanamkan nasihat itu waktunya adalah di pagi sama di malam hari ya. Ada 2 timer waktu, jangan siang hari lewat gitu ya. Kita harus tahu ini apa times yang tepat, penting ya, tepat gitu ya. Iya gitu. Jadi insya Allah kalau bisa menjalankan itu dengan istiqomah, insya Allah berkah yang dirasakan, masya Allah. Luar biasa. Nah, Bu Arin, iya. Kan Bu Arin sekarang kan sibuk banget ya bekerja, terus menempuh pendidikan juga di UNES ya Bu Arin. Semarang. Apa Bu Arin yang bikin Bu Arin itu terenyuh, apa berkesan dengan anak-anak Bu Arin itu apa sih Bu Arin? Iya, yang pertama adalah yang bikin saya meleleh anak-anak. Ya, yang melting lah Bu Arin. Yang pertama anak saya adalah kelas 3, Golden Age juga, masih sekolah dasar ya Bu? Ya, betul, sekolah dasar, kemudian masih di Golden Age. Kemudian anak saya yang kedua adalah TK. Ketika saya di Semarang, selalu saya tidak lepas dari video call gitu ya. Video call itu sangat penting sekali. Jadi ketika saya di sana, yang pertama adalah bangunkan subuh dulu, kemudian mengantarkan mereka sampai makan, sampai berangkat gitu ya, baru di off gitu ya. Selalu saya biasakan untuk begitu, supaya walaupun saya jauh, tapi hati kita tetap dekat gitu ya. Pasti ada, kalau nggak ada mami nggak happy gitu ya. Kalau nggak ada mami nggak happy gitu ya. Jadi memang fungsinya kita itu adalah memberikan kelengkapan mereka gitu ya. Jadi memberikan kelengkapan kasih sayang, memberikan kelengkapan untuk diskus, memberikan kelengkapan kita untuk kreatif di rumah gitu ya. Hal-hal sederhana yang selalu disiapkan gitu ya, supaya mereka terbiasa untuk diberikan hal-hal yang sangat produktif di rumah gitu ya. Dan inilah yang membuat kita terus berjuang gitu ya, berdakwah menjadi orang tua yang baik gitu ya. Yang membuat saya terharu adalah mami kalau sedang kuliah itu jangan lupa sholat 5 waktu gitu ya. Jadi diingatkan gitu. Sama anak ini. Itu hal yang sederhana tetapi membuat berarti sekolahnya berhasil nih mendidik anak itu. Betul, karena apa? Di Golden Age seusia sekolah dasar itu selalu menjadi hal pondasi agama yang menjadi penting, tetapi keterbangunan kita atau konstruksi kita dalam melihat fenomena yang terbaru, dalam arti anak-anak tetap akhlak menjadi utama, komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk menyiapkan mereka tetap dekat dengan saya walaupun saya di jauh, Semarang gitu ya. Terus kemudian tetap luangkan waktu menjadi mommy, jadi ibu harus punya waktu me time. Jadi mahasiswa harus punya waktu me time, entah seminggu sehari. Kalau saya me time saya sehari itu cukup, biasanya ngajak anak-anak bermain, saya me time sendiri gitu ya. Namanya adalah refleksi jurnal. Saya selalu membuat refleksi jurnal manual. Apa yang sudah saya lakukan dalam 1 minggu ini? Sudahkah saya menjadi ibu yang baik? Target apa yang bisa saya capai? Misalkan biasanya saya menulis buku gitu ya. Kemudian selain itu membuat artikel,
membuat sharing dengan kawan-kawan gitu. Jadi selalu ada hal me time. Me time itu hal sederhana pun bisa dilakukan untuk menjaga kita istiqomah gitu ya, Ustadzah Ridya begitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Arin. Nah Bu Arin, ini mungkin jadi penghujung pertanyaan. Iya. Kan di rumah itu ada ayah, ibu, dan anak-anak. Bagaimana sih Bu Arin menjaga komunikasi ibu dan ayah ini dulu sebelum ke anak-anak? Oh, iya. Pastinya kan ayah juga berperan penting untuk mengatur pola asuh anak-anaknya. Oke, yang menjadi poin penting adalah yang pertama kita harus membangun komunikasi dengan dengan papanya anak-anak. Papanya anak-anak pun juga perlu di briefing gitu ya, karena papanya anak-anak itu biasanya, kalau bapak-bapak itu biasanya kan punya kadar yang kalau perempuan kan multitasking banget ya, yang dipikirkan banyak. Iya, ibu itu mulai dari makannya menunya apa, terus kemudian anak-anak sekolahnya bagaimana, terus kemudian bagaimana proses pembelajarannya. Selain itu ibu juga harus bekerja kan begitu. Kalau si ayah biasanya fokus ya dengan kerjaannya, fokus gitu ya. Yang menjadi hal utama adalah bonding dengan pasangan dulu. Pak, kita besok saya ada agenda ini, Papa ada agenda enggak gitu ya. Kalau enggak ada, dijaga dulu gitu. Kita selalu komunikasi itu untuk terus anak-anak supaya tidak lost begitu. Terus kemudian adalah kita bangun learning kerjasama di rumah gitu ya, supaya mereka tahu punya rasa kedekatan juga dengan papanya. Karena papanya itu adalah ketika anak dekat dengan papanya, percaya dirinya semakin tinggi. Ya, iya Bu Arin, benar. Papa itu adalah letak percaya diri yang tinggi, ibu itu adalah letak kebutuhan kasih sayang. Ya, ingat ya, ada dua untuk sobat Mumtaz nanti hormat sama papahnya, lebih dekat dengan papahnya, lebih dekat dengan ibu gitu ya, supaya kebutuhan dari segi kognitif, afektif, psikomotor itu terpenuhi untuk anak gitu ya. Jadi insya Allah mereka tidak terjadi learning loss, tidak terjadi karakter loss, tidak terjadi di luar ekspektasi. Insya Allah saya doakan sobat-sobat Mumtaz insya Allah menjadi generasi yang hebat, soleh-soleha, berbakti sama orang tua, papa, mama, kemudian juga kepada ustadz-ustadzah di sekolah gitu ya, harus berbakti gitu ya. Karena kalau ingin ilmunya berkah sampai, itu kita harus berbakti sama ustadz-ustadzah. Jadi ustadz-ustadzah itu adalah ketika pembelajaran itu hal yang paling didengar untuk anak-anak. Contohnya adalah, mama kata ustadzahku tuh lo begini gitu ya. Jadi memang ustadz-ustadzah itu adalah kiblat utama pembelajaran. Artisnya di sekolah gitu ya. Jadi apapun yang disampaikan ustadz-ustadzah itu selalu disampaikan ke orang tua gitu ya. Jadi betul-betul itu menjadi, oh ternyata itu begini ya. Jadi ternyata itu begini. Jadi ketika belajarnya menyenangkan disampaikan, ketika ada apa-apa disampaikan, itu menjadi kita harus menjadi generasi yang berkualitas. Kita harus menjadi orang tua yang berkompeten. Kita harus menyiapkan seperti sobat-sobat Mumtaz untuk terus menjadi generasi yang hebat. Kalau ini menjadi kader-kader menteri ini, Ustadzah Ridya, sobat Mumtaz ini ya, saya kira itu insya Allah ketika ini dilakukan dengan istiqomah, orang tua harus siap dulu. Pasti istiqomah, lakukan tidak hanya sholat wajib tetapi ada sholat sunnahnya, karena itu paketan yang sangat lengkap dalam kehidupan gitu ya. Terus kemudian insya Allah barokahnya akan dirasakan, tidak bisa langsung karena barokah itu bisa dilihat itu 2-3 tahun ke depan gitu ya. Jadi tidak bisa harus langsung, sabar ya, harus sabar. Yang pasti orang tua harus memberikan positive vibes. Anak-anak insya Allah tumbuh dengan
passion ya, dengan potensi masing-masing, insya Allah nanti menjadi berkah semuanya Ustazah Ridi. Nah ini mungkin satu pertanyaan lagi Warin, Boleh. ini tuh penting banget. Kemarin itu saya berkumpul dengan beberapa orang tua wali. Nah mereka tuh cemas, mungkin di luar sana juga orang tua itu cemas. Anakku bisa nggak ya di sekolah mengikuti pembelajaran? Anakku bisa nggak matematika? Anakku bisa nggak IPAS? Anakku bisa nggak bahasa Inggris? Mereka tuh selalu berpatokan dengan anakku bisa nggak. Oh, Nah itu Masya kira-kira itu ketika orang tua khawatir, cemas, nggak percaya diri sama anaknya, apakah anaknya akan berpengaruh, Warin? Oh ya, Iya, Pak. terima kasih Ustazah Ridi, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, berkaitan dengan pedagogis ya. Iya, ini kebetulan pedagogis banget. Betul-betul. Jadi sebenarnya orang tua tidak boleh punya perasaan yang cemas berlebihan. Iya, karena setiap anak itu punya kadar porsi masing-masing ya Ustazah Ridi ya. Iya. Setiap anak punya bakat masing-masing, setiap anak punya kemampuan masing-masing gitu ya. Seperti ada yang pandai matematik, ada yang pandai visual komunikasi, ada yang pandai religiusnya, ada yang pandai seninya. Dan ini sebenarnya orang tua tidak boleh menuntut. Yang penting yang menjadi saran utama adalah pondasi agama di rumah dulu, kemudian di sekolah itu adalah pendukung. Selanjutnya adalah kita serahkan, kita percayakan kepada anaknya. Justru begini, kalau mau berangkat sekolah, anakku yang hebat nanti bisa ketika di kelas gitu ya, nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, selalu diberikan amunisi-amunisi yang positif. Terus kemudian pasti mereka nanti bisa menerima gitu ya. Pasti mereka pembelajarannya juga lancar karena dengan kepercayaan orang tua tadi, ketika mau berangkat sekolah, ada hashtag yang diberikan untuk anak-anak. Anakku hebat, tos dulu. Nah, misalkan ini ya, anakku hebat, 2 kata, tapi itu dampaknya adalah investasi jangka panjang ya. Anaknya makin percaya diri. Iya, betul. Kemudian anaknya yang misalkan nangisan gitu ya, anakku tidak cengeng karena anakku itu adalah anak yang kelak menjadi menteri. Nah, jadi harus ada reward untuk betul-betul kita percayakan pada anak. Insya Allah itu ketika di kelas beda. Ketika diberikan power hashtag tadi beda. Anak yang sama hati-hati ya, ada cuma gitu aja, beda sama yang diberikan hashtag gitu. Jadi dibiasakan, ternyata itu penting ya, membangun komunikasi dengan anak-anak, kata-kata yang itu betul-betul memberikan mereka kekuatan untuk tumbuh dengan sempurna. Keren, Warin. Jadi memang kita sebagai orang tua mungkin jangan terlalu bertanya-tanya kekurangan anak, tapi lihat potensi apa yang dimiliki oleh anak-anaknya. Keren sekali, Warin. Mungkin ini akan menjadi perbincangan yang sangat panjang kalau kita nanti selalu bertemu, Warin. Betul. Nanti kita berjumpa lagi ya, Warin, setelah podcast ini. Nanti mungkin Warin bisa bersua dengan orang tua yang di Mumtaz juga secara langsung. Ya, memberikan parenting. Boleh. Itu Gratis ya, free ya. Free, serius. Oke, siap, karena nanti ketika misalkan ini ya, penerimaan siswa baru, terus kemudian misalkan dibutuhkan parenting gratis dari Bu Arin. Siap. Fasilitas gratis yang di situ coba rasakan, ada pendampingan dengan orang tua sama yang tidak itu beda ya. Kalau ada itu pasti coba dilihat mulai dari gizinya, bekalnya, mulai dari cerianya. Coba dilihat ketika anak diberikan reward positif, beda loh. Ketika anak yang diberikan cambuan tiap pagi itu kan beda toh. Pasti ada ya, pasti bedanya. Ketika ada parenting pasti beda. Pokoknya istiqomah, ibu harus menempelkan di tembok, saya menjadi ibu yang bahagia, saya bisa menjadi ibu yang hebat dalam mendidik anak-anak, saya menjadi ibu kreatif. Hashtagnya ada 3, ditempel itu untuk selalu diingat. Ibu juga harus begitu, anak juga harus punya begitu tagline begitu ya. Kalau anak, saya bahagia, saya hebat, sholat 5 waktu, kemudian saya bisa menjadi orang hebat.
Masya Allah. jadi hashtag itu untuk mengingatkan kita untuk istiqomah, Ustazah Ridi. Keren sekali Bu Arina. Nanti kita berjumpa langsung ya Bu Siap, Arina ya oke. di SD saya, di Ya. SD kami Bu Arina. Betul. Kami Siap. tunggu kedatangannya Bu Arina. Siap, dengan Oke. senang hati. Terima Siap. kasih Ustazah Saya Ridi. yang terima kasih Bu Arina. Salam sayang untuk sobat-sobat Mumtaz. Mumtaz. Sukses selalu, barokah Amin. usia, barokah ilmu, kelak Amin. menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia Amin, amin. yang akan datang. Amin, Terima ya Rabbal kasih, alamin. sukses. Terima kasih Bu Arina sudah Ya. meluangkan waktu buat kami. Kami sangat belajar banyak dari Bu Arina tadi. Ini juga mungkin menjadi salah Ya. satu acuan menjadi orang tua yang baik, guru yang baik di sekolah. Nah itu. Nah, oke Bu Arin, kita ucapkan jargon ya Bu Arin. Oke. Nah kita itu punya tagline yang mungkin mendukung apa yang Bu Arin tadi bicarakan. Boleh. Yaitu 1, 2, 3. Do the Do the best for the for best. the best. Thank you. Terima Tas kasih dulu Sobat dong. Mumtaz. Terima kasih Bu Arin. Sama-sama. Terima Ya, kasih, sukses Bu ya. Arin. Ya, sama-sama. Amin. Saya tutup. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah Sobat Mumtaz. Sobat Mumtaz yang hebat. Amin.